Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi fatahalana fathan mubina. Wassalatu wassalam alal Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Mitra muslim yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam program spesial Kurdi kali ini, di mana seluruh dunia saat ini tertuju fokusnya kepada sebuah negara yang kita kenal dengan negara Turki, yang saat ini dipimpin oleh Erdogan atau presidennya adalah Erdogan, di mana hampir seluruh umat di dunia menajamkan mata, melebarkan sayap pendengarannya tentang peristiwa yang telah dan akan terjadi, yaitu akan berubahnya sebuah museum Hagia Sophia atau Hagia Sophia menjadi sebuah masjid yang berada di kota Istanbul, Turki. Mitra muslim, tentunya kita sebagai umat Islam sangat berbahagia dan berbangga diri karena akan peralihan daripada sebuah museum yang sudah tercatat di UNESCO sejak tahun 1985 sebagai salah satu peninggalan budaya dunia, dan kini telah menjadi sebuah masjid untuk umat Islam. Untuk kali ini kita akan sedikit flashback ke belakang bagaimana sebuah negara, sebuah peradaban dunia yang saat itu dikuasai oleh Romawi. Kita tahu bahwa Romawi itu terdiri dari dua, ada Romawi Barat dan juga ada Romawi Timur. Romawi Barat berpusat di Roma, sementara Romawi Timur berpusat di Bizantium, yang sekarang bisa dikatakan adalah Turki. Dulu namanya Bizantium, kemudian Konstantinopel, salah satu kota yang ada di situ, kemudian berubah menjadi Istanbul. Itu terjadi pada masa kerajaan atau kekhalifahan Ottoman, di mana Muhammad II Al-Fatih yang telah menaklukkan kota Konstantinopel sehingga dirubah namanya menjadi Istanbul. Mitra muslim, mari kita kembali ke belakang. Sebenarnya Konstantinopel atau Romawi Timur ini atau Bizantium ini sebenarnya pernah hampir ditaklukkan oleh periode Abbasiyah. Kalau kita tahu sejarah kekhalifahan diawali dengan tentunya setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh Khulafa Ar-Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu Umayyah, dan setelah Umayyah maka masuklah periode Abbasiyah. Salah satu khalifah yang kelima di periode Abbasiyah yaitu 750 sampai 1200-an, sekitar dekade abad ke-12, dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-12, kurang lebih satu abad. Abbasiyah berkuasa di dinasti Islam pada saat itu. Dan khalifah yang kelima kita kenal, namanya cukup masyhur, adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid inilah yang pernah hampir menaklukkan Bizantium
pada tahun sekitar 800, ya sekitar periode tahun 800 atau abad ke-8, di mana bahkan 2 kali kepemimpinan Harun ar-Rasyid dapat menguasai Bizantium. Hanya saja baru sampai di Asia Kecil. Asia Kecil terdiri dari Anatolia, kalau kita bisa tahu Anatolia. Peperangan terjadi di mana Harun ar-Rasyid membawa pasukan sampai 90.000 pasukan melawan pasukan Bizantium. Dan peperangan itu dimenangkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu raja yang berkuasa di Konstantin atau di Bizantium adalah seorang ratu yang namanya Irene atau Iren. Ya, seorang ratu Iren karena suaminya kalau tidak salah namanya Elyun wafat, kemudian calon raja atau anak daripada raja tersebut masih berusia 9 tahun sehingga tumpuk kekuasaan dipegang oleh istrinya yaitu Irene. Apa yang dilakukan? Irene angkat tangan menyerahkan diri kepada Harun ar-Rasyid dan tentunya aturan Islam, kalau tidak mau mengikut pada aturan peradaban Islam, dia harus membayar jizyah atau diperangi. Ratu Iren menyerahkan diri dan lebih baik kami dari Romawi Timur ini membayar jizyah selama 3 tahun kepada kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu. Dan itu dilakukan sehingga Islam di tahun 800 atau periode 800 telah menguasai Bizantium. Itu cerita di zaman Abbasiyah. Tentunya kita tahu setelah zaman Abbasiyah maka akan beralih pada masa Ottoman atau Utsmaniyah bahasa Arabnya. Ottoman ini diawali dengan Sultan Utsman I, ya. Sultan Utsman I pada periode pada saat itu bernama Konstantinopel. Jadi rajanya adalah Raja Konstantinopel, Konstantins maksud saya dari Konstantinopel. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan yang kedua. Jadi kalau bicara masalah Ottoman itu hampir 60 kesultanan, ya, 60 kesultanan, dan yang membuka Konstantinopel adalah Sultan yang ketujuh yaitu Sultan Mehmed II atau disebut dengan Al-Fatih. Tentunya ini terjadi kenapa? Begitu banyak dunia Islam ingin merebut Konstantinopel. Yang diketahui bahwa Konstantinopel mempunyai kekuatan benteng yang sangat amat kuat dan tidak ada satupun yang dapat masuk ke atau tembus ke benteng tersebut. Kenapa demikian? Karena ada bisyarah dari baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan bahwa riwayat Ibnu Ahmad dikatakan latuf tahannal Konstantiniyah, kata Rasulullah, latuf tahannal Konstantiniyah wal ni'mal amiru amiruha wal ni'mal jaisu zalikal jais. Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah mengatakan bahwa setelah Romawi, setelah Persia saat itu dikuasai oleh umat Islam, negara mana lagi yang akan dikuasai oleh umat Islam? Maka Rasulullah mengatakan Konstantinopel lah yang akan ditaklukkan oleh umat Islam, di mana rajanya, raja terkuat pada zamannya dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik pada zamannya. Dan itu terjadi pada zaman Muhammad II atau Al-Fatih yang telah dapat menaklukkan Konstantinopel. Dan kita tahu di dalam kota tersebut ada sebuah masjid, sebuah gereja pada saat itu, sebuah gereja yang disebut dengan Hagia Sophia. Saya kembali lagi ke kesultanan sebelumnya. Kalau saya urut, kesultanan daripada Kesultanan Ottoman adalah pertama tadi saya bilang adalah Sultan Utsman I, kemudian dilanjutkan oleh Orhan I, kemudian Sultan yang ketiga adalah Murad I, kemudian Bayazid I, sudah 4. Bayazid I dilanjutkan oleh Mehmed I, kemudian
Murad II, yaitu orang tua daripada Mehmed atau Sultan Muhammad Fatih, dan Sultan yang ketujuh yang dapat menaklukkan dan masuk ke dalam Konstantinopel adalah Sultan Fatih atau Muhammad II Al-Fatih yang kita kenal pada tahun 1453 ya, 1453 di mana pemerintahan Sultan Al-Fatih atau Mahmud Al-Fatih ini dari 1453 sampai dengan 1481 ya. Sultan Al-Fatih menguasai tempat tersebut. Apa yang dilakukan Sultan Fatih, mungkin kita juga banyak mendengar bahwa penaklukan Konstantinopel yang akhirnya diganti dengan Istanbul, maka Sultan Al-Fatih bersama dengan pasukannya melakukan sholat pertama atau Jumat pertama, yaitu penaklukannya adalah pada tanggal 28 Mei ya, 28 Mei 1951 kalau tidak salah. Kemudian pada tanggal 31-nya atau hari Jumatnya, Sultan Al-Fatih beserta pasukannya melaksanakan sholat Jumat pertama di Hagia Sophia, yang saat itu Hagia Sophia masih berbentuk katedral. Mitra Muslim, kita tahu bahwa Kaisar Bizantium yang namanya Konstantin, yang akhirnya menjadikan kota tersebut menjadi negara atau kota Konstantinopel, maka didirikanlah sebuah bangunan gereja Basilia atau diperuntukkan untuk Ortodok Kristen, yaitu pada tahun 360 Masehi ya, 360 Masehi. Kemudian terjadi kebakaran 2 kali kalau tidak salah di gereja tersebut, dan tentunya pada periode itulah bangunan Hagia Sophia begitu megah. Tapi pada tahun 1200, sekitar 1200 sampai dengan 1261, Hagia Sophia ditaklukkan atau negara tersebut, Konstantinopel ditaklukkan atau Bizantium ditaklukkan oleh Romawi Barat yang ada Vatikannya sekarang. Jadi Romawi, jadi sini berganti setelah Romawi Timur, Bizantium, kemudian diambil oleh Romawi Barat oleh Raja Romawi pada saat itu. Baru pada akhirnya tahun 1453 Sultan Muhammad atau Mehmed Al-Fatih dapat menaklukkan Hagia Sophia dan mengalihkan gereja tersebut atau katedral tersebut menjadi sebuah masjid. Baik mitra Muslim, sementara episode ini hanya sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kami lanjutkan pada episode yang kedua, bagaimana setelah Konstantinopel atau Hagia Sophia ini berkelanjutan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa umat Islam tidak akan menghancurkan gereja atau sinagog. Umat Islam akan melakukan sholat yang pertama kali setelah 85 tahun kalau tidak salah kalau dihitung. Maka Konstantinopel berubah fungsi, berubah kerajaan, berubah kesultanan menjadi sebuah republik yang dipimpin oleh